wabarakatuh. Baik, di sini saya akan presentasi mengenai karya ilmiah yang mengambil judul Kebersihan di Kota Pekanbaru. Langsung saja kita mulai. Sini saya sudah menulis sebuah karya ilmiah bahasa Indonesia, karya ilmiah kebersihan lingkungan di Kota Pekanbaru. Presentasi saja mengenai karya ilmiah. Sini saya mengambil judul Kebersihan Lingkungan di Kota Pekanbaru. Yang pertama, latar belakang. Kebersihan lingkungan merupakan sebuah keadaan bebas dari kotoran, termasuk dalam debu, sampah, dan bau. Itu pengertian dari sebuah kebersihan ya. Di Indonesia sendiri, masalah kebersihan lingkungan itu salah satu menjadi perdebatan karena banyaknya sampah yang bertumpuk di mana-mana. Salah satunya di Kota Pekanbaru saat ini. Problem tentang kebersihan lingkungan yang tidak kondusif dikarenakan masyarakat selalu tidak sadar akan kebersihan lingkungan. Tanpa pembuatan kotoran tidak dipergunakan dan dirawat dengan baik, maka tempat pembuangan kotoran itu menjadi menumpuk dan berbau. Next, masalah. Di sini saya mengambil dua masalah. Yang pertama itu bagaimana kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan ya di antara di Pekanbaru, yaitu bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan di Pekanbaru. Tujuan di sini saya mengambil dua tujuan. Yang pertama itu supaya kebersihan lingkungan di sekitar kita itu tetap terjaga. Ya, kalau teman-teman tinggal di sekitaran tempat kalian di salah satunya di Pekanbaru itu bagaimana supaya terjaga gitu. Selanjutnya meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya kebersihan lingkungan. Jadi di sini tidak hanya kita sendiri yang menjaga lingkungan, tapi masyarakat setempat, tetangga dan kerabat setempat. Di sini saya mengambil pembahasan yaitu tadi kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa kesadaran merupakan satu keadaan yang bebas dari segala kotoran ya, penyakit dan lain-lain yang dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku lingkungan masyarakat. Karena tanpa lingkungan yang bersih, setiap individu maupun masyarakat akan menderita sebuah faktor-faktor yang kerugian seperti kesehatan, salah satunya kesehatan. Di sini kalau kita kotor, lingkungan yang kotor, berarti pengguna kesehatannya itu akan membuat penyakit yang tidak akan berguna dan banyak merugikan. Kedua, cara menjaga kebersihan lingkungan. Cara menjaganya itu saya memiliki trik dan triknya menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, dimulai dari diri kita sendiri. Kepada masyarakat kita memberikan contoh menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, selalu libatkan tokoh masyarakat. Di Indonesia itu dengan cara bergotong royong setiap minggu. Kita harus gotong royong membersihkan. Jadi jangan setiap individu aja yang melakukan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi setiap minggunya itu kita harus wajib gotong royong membersihkan selokan supaya tidak terdampak banjir, penyakit dan lain sebagainya. Apalagi dikala sekarang pada pandemi. Yang ketiga, sertakan para pemuda ikut aktif menjaga kebersihan lingkungan. Ya, salah satunya pemuda
Karena pada saat ini gadget ya, jadi pemuda itu tidak peduli. Pada saat kumpul saja dia tidak akan peduli dengan orang di samping-sampingnya, pedulinya pada gadget. Jadi sekarang ini pemuda lebih aktif ke gadget, jadi harus gotong royong, libatkan pemuda-pemuda setempat untuk ikut gotong royong. Step keempat, perbanyak tempat sampah di sekitar lingkungan. Oke, di sini kalau kita membuat tempat sampah 1-2 itu akan menumpuk. Jadi kita banyak tempat sampah di sekitar kita, yaitu kita pisahkan organik dan anorganik. Selanjutnya, pekerjaan petugas kebersihan lingkungan dengan memberi imbalannya sesuai dengan setiap bulannya. Oke, di sini di Kota Pekanbaru udah setiap bulannya pasti ya, karena itu pemerintah Pemda sendiri yang menentukan. Karena kalau kita sebagai masyarakat kita tidak tahu, karena kita harus menjaga setiap ada di lingkungan kita. Selanjutnya, sosial kepada masyarakat untuk biasa memilah sampah rumah tangga itu tadi, organik dan anorganik. Di situ jadi kita pilah organik mana dan anorganik mana. Jadi memudahkan sampah untuk dibuang. Selanjutnya, pelajari teknologi pembuatan kompos. Kita bisa membuat kompos, bisa menjadikan pupuk. Selanjutnya, kreativitas dengan membuat souvenir kerajinan tangan ya, dari sebuah botol aqua itu kita bisa menjadikan pot dan lain sebagainya. Selanjutnya, atur jalan untuk kegiatan kerja bakti itu tadi. Setiap minggunya kita harus membersihkan lingkungan setempat, gotong royong, ajak pemuda setempat dan masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan bersih-membersih di lingkungan sekitar kita. Baik, di sini saya mengambil kesimpulan dari hal yang terbuat datang mengambil kesimpulan bahwa masyarakat masih belum peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekitar Pekanbaru ya. Salah satunya di sekitar keliling di tempat saya itu masyarakatnya belum menyadari, dari berpikir secara finansial dan hanya ingin menguntungkan diri sendiri. Jadi seperti masalah pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, populasi udara, pencemaran air dan lain-lain, dan mengakibatkan tuh keadaannya merugi pada Kota Pekanbaru. Contohnya ya, kalau di musim penghujan itu pastinya banjir yang baru terjadi itu banjir, baru perparikan kanal air itu tidak baik. Jadi dari hal tersebut kita harus menyadari kebersihan itu pentingnya. Kebersihan itu sangat penting. Mari kita menjaga kebersihan secara bersama-sama. Jadi kebersihan itu sangat penting untuk mencegah dari penyakit yang ada, karena di sebuah sampah itu banyak kotoran dan lain sebagainya. Saran di sini, dari semua permasalahan pencemaran yang timbul baik secara sengaja maupun tidak disengaja, harus lebih kita lakukan akal pikiran yang sehat agar terciptanya lingkungan yang sehat dan tidak tercemar. Pemerintah juga sangat berperan penting ya dalam proses pembersihan lingkungan. Jadi nggak masyarakat saja yang melakukan kebersihan, tapi pemerintah itu juga harus, karena pemerintah itu melihat pabrik-pabrik di Kota Pekanbaru itu membuang limbahnya di mana. Jadi masyarakat tidak bisa, karena sebuah pabrik itu dikelola oleh pemerintah ya. Jadi kita lihat dampak dari sebuah pabrik itu membuat dampaknya seperti apa. Oke, mungkin sekian dari sebuah ilmiah tentang kebersihan di Kota Pekanbaru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.